Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Atal Akbar dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2024 dari kelas Sipil Bangunan Gedung 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kontur lapangan dengan mengambil data dari Google Earth Pro. Di sini saya akan memberikan contoh. Kita akan mengambil lokasi di gedung parkiran depan Eva, dan untuk caranya yaitu pertama-tama kita bisa menuju ke Pad, lalu kita beri judul misalkan data kontur misalnya. Lalu kita bisa langsung di sini memberikan titik di tempat yang akan kita cari datanya, seperti ini ya. Untuk memberikan titik ini, jika semakin rapat maka akan semakin baik dan juga akurat, sehingga nanti ketika dimasukkan ke Civil 3D konturnya akan terbentuk dengan baik ya. Bisa seperti ini. Untuk mengambil data dari Google Pro ini bisa dibilang tidak sepenuhnya akurat, tapi bisa dibilang hampir memenuhi keakuratan itulah dibanding yang lain. Jadi yang paling mendekati itu ini Pro. Dan di sini kita terus saja memberikan titik. Nah, setelah penuh seperti ini, jangan lupa langsung ke atas ya, seperti ini, sehingga nggak hanya secara horizontal saja memberikan titiknya, namun secara vertikal juga. Terus kita saja guys, kita berikan titik. Dan untuk mencari data di Google Earth Pro itu
kita harus mencari lahan yang cukup luas ya. Jika lahannya sempit, maka itu bisa dibilang nggak bisa ya teman-teman. Tetapi semakin luas, maka semakin berat juga nanti kita inputnya di Civil 3D. Oke, jika sudah terpenuhi seperti ini halaman lahannya, langsung aja kita pencet OK. Nah, makanya ini sudah tersimpan ya data kontur kita. Nah, setelah kita berhasil mengambil data kontur yang sudah kita ambil di Google Earth Pro, selanjutnya kita akan save hasil pengambilan data ini. Kita save dengan pencet klik kanan, lalu save plan as. Kita save di sini saja, dan wajib menggunakan file dengan file kode KMZ ini. Kita save. Setelah kita berhasil save, kita langsung saja ke web yang bernama GBS Visualizer seperti ini. Lalu kita selanjutnya akan convert file yang sudah kita ambil datanya dari Google Earth Pro. Kita selanjutnya menuju ke opsi convert a file. Lalu selanjutnya kita masukkan filenya saja di sini, di file pagar 1. Kita ambil dari file ini, data kontur KMZ ini. Nah, di sini udah terlampir ya file data konturnya. Selanjutnya yaitu adalah kita mengganti add dem elevation data ini ke best available source. Lalu untuk plain text output unitnya kita pakai yang metrik. Lalu kita ke ini ya, ke miss option output UTM koordinat, kita yes-kan saja. Nah, ini sudah kurang lebih seperti inilah ya. Selanjutnya yaitu kita convert. Nah, sudah muncul nih teman-teman data yang kita ambil dari Google Earth Pro yang sudah kita convert. Selanjutnya yaitu sebelumnya ini ada beberapa data seperti latitude, longitude, UTM zone, UTM easting, northing, dan altitude ya. Di sini kita langsung aja download. Nah, setelah itu kita buka aja file, dan ini kita sudah kita dapatkan filenya. Ini ada latitude, longitude, UTM zone, UTM easting, UTM northing, altitude. Altitude ini itu ketinggian ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah berhasil kita dapatkan data dari Google Earth Pro tadi yang sudah kita convert, kita dapatkan yaitu tipe, latitude, longitude, UTM zone, UTM easting, UTM northing, dan altitude. Di mana altitude ini merupakan ketinggian, dan UTM zone ini adalah tempat di mana Semarang yaitu memiliki wilayah UTM yaitu 49 m. Di sini langsung aja kita copy semua. Nah, ini kita Ctrl C,
lalu kita copy ke Excel. Lalu saja kita Ctrl V. Nah, di sini langsung aja yang kita perlukan yaitu UTM Esting, UTM Norting, dan Altitude ya. Di sini dimana langsung aja kita hapus yang nggak perlu buat diperluin. Seperti ini kita hapus. Nah, yang akan kita masukkan ke Civil 3D yaitu UTM Esting, UTM Norting, dan Altitude. Tadi ini yang tadi itu momen tadi. Lalu jika kita sudah masuk ke Civil 3D untuk memasukkan data dari yang sudah kita dapatkan setelah kita ekstrak dan masukkan ke Excel tadi, kita tinggal buka impor. Maksud saya ke insert, lalu point from file, lalu kita masukkan datanya. Kita tinggal ini open, lalu kita ganti ke NEZ, lalu kita add to point group, lalu kita di sini klik plus yang ini, kita beri nama contoh data survei, kita klik saja OK. Lalu ini jangan lupa dicentang checklist, lalu kita klik OK. Lalu saja adalah kita klik Z spasi E lalu enter. Nah, ini sudah terlihat ya data yang sudah kita masukkan. Selanjutnya kita edit dulu di data survei properties, lalu ini point style kita benahi, ini kita kecilkan ke 0,5 misal, enter, lalu kita apply OK. Nah, ini titiknya agak mengecil ya. Lalu untuk huruf kita bisa atur di sini di scale, kita misalkan 1:100 atau 1:150, 200. Nah, ini masih agak kecilan, kita besarkan sedikit. Nah, mungkin segini ya. Lalu selanjutnya untuk membuat konturnya yaitu kita menuju ke surface, create surface, lalu OK. Lalu di sini kita tinggal masukkan ke surface 1, lalu kita ke point group, lalu kita add, kita pilih data survei, lalu kita apply OK. Nah, di sini surface-nya udah kelihatan ya. Lalu kita akan membuat ini lebih halus, atau kita ke edit ke surface 1, lalu ke edit surface style, lalu kita ke contour smoothing, contour interval maksud saya, lalu kita bikin ini misal 1, dan yang ini kita bikin 5, lalu kita apply 1/5, lalu kita apply dan OK. Nah, sini konturnya udah mulai rapat ya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk menambahkan geolocation, kita ke setting, lalu ke sini, dari file ini kita edit drawing setting. Nah, di sini kita pilih UTM WGS84 datum, dan di sininya kita edit menjadi UTM 8449S. Lalu kita klik apply dan OK. Contohnya apply dan OK. Lalu di sini ntar keluar opsi geolocation, kita klik saja. Lalu di sini kita pilih yang Esri Imagery. Nah, maka untuk lokasi dari lahan yang kita pakai, yang tadi kita survei koordinatnya akan muncul di sini.
Baik, mungkin cukup sekian untuk video saya kali ini. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.